jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Nah guys, hari ini Tante mau ngebahas soal chamber, pentingnya chamber beserta filter, media-media filternya ya untuk kolam koi kesayangan Om dan Tante ya. Jadi kata orang kalau kita pelihara koi, bukan kata orang deh, kata Tante aja ya. Jadi kalau pelihara ikan koi itu tidak sekedar memelihara ikan koinya itu sendiri, tapi kita juga memelihara rumahnya si ikan supaya jadi tempat yang nyaman sehingga bisa membuat ikannya nyaman, jadi bisa tumbuh dengan sehat. Oh my god! Wow! Ya, jadi pada dasarnya perlu setiap kolam koi itu perlu yang namanya chamber ya. Chamber itu minimal itu adalah 20%, itu sangat minimal ya, 20% dari kolam ya. Jadi misalnya kolamnya volume airnya kayak kolam Tante nih, kalau kolam Tante itu sepertiganya ya. Jadi kolamnya 48 ton total semua sama chamber. Nah, chambernya ini kurang lebih sekitar 16 tonan ya. Nah, minimal chamber itu 4. Kalau Tante 4. Jadi satu medianya isinya media biologis, mekanis, sama ya biologis juga, dan satu untuk chamber pompa ya. Jadi prosedurnya, alur kolamnya itu adalah dari kolam dia masuk ke bottom drain atau masuk ke skimmer ya, menuju ke media filter mekanis ya. Dari media filter mekanis itu dia akan menyaring yang namanya amonia, terus sisa-sisa pakan yang padat ya. Habis itu tersaring masuk ke dalam media biologis ya. Di media biologis ini akan diurai oleh bakteri baik. Jadi di media biologis ini isinya adalah bakteri baik ya. Diurai jadi dari yang amonia, terus jadi nitrit, dari nitrit jadi nitrat. Nitrat itu aman untuk ikan ya. Habis itu ada juga media biologis yang untuk mempertahankan pH air ya, bikin DO lebih tinggi. Nah, itu adanya juga di filter biologis. Biasanya kita isi di chamber nomor 3. Setelah itu airnya akan terproses balik masuk ke dalam kolam ya. Nah, isinya apa aja sih kalau misalnya media filter mekanis itu? Kalau di tempat Tante pakai yang namanya Curiamet ya. Curiamet itu bentuknya kayak kalau dulu namanya Jepmet ya. Tapi dia Tante pakai yang spiral supaya bisa juga jadi media biologis ya. Bisa pakai itu, kalau yang versi lebih murahnya bisa pakai jaring nelayan. Ya, bisa pakai jaring nelayan, terus bisa juga pakai brush. Brush itu sikat ya. Jadi dia digantung-gantung gitu, terus nanti kalau mau dibersihin cuma tinggal diangkat gitu. Kalau dari sisi untuk membersihkannya, paling mudah dibersihkan itu adalah brush ya. Brush paling mudah tuh dibersihinnya. Terus habis itu yang nomor 2 Jepmet. Jepmet habis itu jaring nelayan agak ya begitulah, karena dia bentuknya agak-agak. Nah, terus habis itu ada yang namanya media biologis. Media biologis itu apa aja? Kalau di Tante di sini Tante pakai batu gombong. Terus Tante pakai yang namanya momogi ya. Momogi itu biasanya disebut keramik ring gitu. Terus ada tetap pakai neomedia juga. Nah, lihatnya gimana sih kalau media biologis itu dilihat? Yang satu kita cari yang paling bagus tuh, cari yang SSA-nya paling tinggi ya. Jadi semakin banyak bakteri baik yang berkoloni di dalam media biologis itu akan semakin baik buat ikan ya. Terus ada juga yang pakai bioring, bentuknya kayak cincin ya. Ada yang pakai bioring. Terus ada juga pakai biobol juga bisa, tapi kalau buat kolam menurut Tante biobol nggak efektif ya.
Terus ada juga yang pakai kristal bio. Kristal bio itu juga bagus. Ya, ada yang pakai batu apung. Nah, sekarang juga tante juga mulai pakai batu apung karena batu gombong jarang banget ditemukan gitu. Terus ada juga yang pakai lava rock. Nah, kalau pakai lava rock itu biasanya airnya jadi warnanya kayak merah-merah gitu, kemerah-merahan biasanya ya. Nah, terus habis itu ada juga yang pakai batu zeolit. Nah, kalau batu zeolit ini itu bagus untuk kolam pertama kali jadi, karena dia memang sangat menyerap ya. Tapi batu zeolit ini tidak boleh digabung pemakaiannya dengan garam. Karena ketika kita pakai garam pada kolam, batu zeolit ini akan mencapai satu titik jenuh dan dia akan melemparkan kembali amonianya ke dalam kolam. Jadi bisa jadi bom amonia ya. Dulu tante pernah ngalamin waktu masih jadi pemula-pemula banget batu zeolit. Terus ada juga apa lagi ya? Pokoknya banyak deh media biologis, tapi yang menurut tante paling ampuh itu ya momogi. Terus batu gombong, kalau mau versi murahnya batu gombong. Kristal bio juga bagus ya, cuma sekarang kristal bio agak mahal. Terus sekarang ada yang pakai rakbimain ya. Rakbimain ini sekarang katanya SSA-nya paling tinggi. Paling tinggi siapa? Saya lupa. Kalau Neomedia itu se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara itu SSA-nya si Neomedia itu paling besar ya. Terus habis itu, nah ada juga yang buat menjaga pH air. pH air itu ada oyster. Terus ada arang juga ya. Terus karang jahe ya. Nah, kalau tante pakainya di sini, tante pakainya oyster sama karang jahe. Di dalam baki shower ini tante pakainya main kayak momogi tapi kotak bentuknya kayak tahu gitu. Apa ya namanya? BioCube. Nah, namanya BioCube. Nah, itu juga bisa ya. Nah, habis itu fungsinya apa sih? Kenapa kok ada yang cuman pakai medianya tuh cuman mekanis doang? Itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak kotoran yang menumpuk berlarut-larut itu tidak bisa sepenuhnya diurai oleh filter mekanis ya. Kita perlu filter biologis buat mengurai amonia tersebut ya, supaya airnya tidak keruh, tidak beracun juga buat si ikan ya. Jadi kolamnya tetap bening, tetap bersih gitu. Nah, terus